Saya Yunita Aprilia. Saya Dinda Safitri. Saya Yara Dunadia. Tujuan proyek kali ini, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. materi singkat. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip, properti yang terlihat seperti warna mata. Prosedur proyek kali ini, Pertama, carilah dan pahami materi mengenai ekspresi genetik. Kedua, kemudian jelaskan mengenai materi tersebut. Ketiga, lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. pembahasan. Yang pertama, gen. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Nah, secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip, atau properti yang terlihat seperti warna mata. Nah, George Bendel dan Edward Tantu mengusulkan definisi molekuler dari sebuah gen pada tahun 1940. Gen adalah sebuah DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Kemudian, molekul DNA dan RNA genom umumnya lebih panjang dari partikel virus atau sel yang mengandungnya. Yang kedua, kromosom. Istilah dari kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Kromatin adalah kompleks yang terdiri dari serat yang mengandung protein dan DNA dalam massa yang kira-kira sama bersama dengan sejumlah kecil RNA. DNA dalam kromatin sangat erat terkait dengan protein yang disebut histon, yang mengemas dan menyusun DNA menjadi unit struktural yang disebut dengan nukleosom. Nah, juga ditemukan dalam kromatin banyak protein yang non-histon. Beberapa di antaranya membantu mempertahankan struktur kromosom yang lain, mengatur ekspresi gen tertentu. Nah, unit dasar organisasi dalam kromatin sel eukariotik adalah nukleosom yang terdiri dari histon dan segmen DNA 200 BP. Partikel protein inti yang mengandung 8 histon, masing-masing 2 salinan histon H2A, H2B, H3, dan H4 dikelilingi oleh segmen DNA sekitar 146 BP. Nah, dalam bentuk supercoil, solenoidal, kidal, nukleosom disusun menjadi serat 30 nanometer dan serat dilipat secara ekstensif untuk memberikan pemadatan 10.000 kali lipat yang diperlukan untuk menyesuaikan kromosom eukariotik yang khas ke dalam inti sel. Yang ketiga, kode genetik. Inti dari dogma sentral adalah konsep bahwa informasi dalam bentuk abjad 4 huruf A, G, C, dan T dari materi genetik diterjemahkan ke dalam abjad protein asam amino 20 huruf. Seperti yang telah kita lihat, perantara antara materi genetik, DNA, mesin translasi, dan ribosom adalah RNA pembawa pesan atau mRNA. Nah, mRNA disalin dari DNA dalam proses yang disebut dengan transkripsi dan kemudian diterjemahkan pada ribosom dalam proses yang disebut dengan translasi. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya dan urutan asam amino dalam protein. Setiap asam amino itu ditentukan oleh satu atau lebih triplet nukleotida dalam DNA. Selama translasi, mRNA bertindak sebagai salinan kerja gen di mana kodon untuk
setiap asam amino dalam protein telah ditranskripsi dari DNA ke mRNA. Nah, secara garis besar, translasi dimulai pada awal urutan pengkodean protein yang akan kita sebut sebagai kerangka baca terbuka, di mana kodon awal berada dan berakhir pada akhir urutan pengkodean, yang ditandai oleh satu atau lebih menghentikan kodon. Setiap siklus pembentukan ikatan peptida selama pemanjangan atau elongasi berlangsung dalam 3 langkah, diantaranya sebagai berikut. Pada langkah pertama, peptidil tRNA yaitu tRNA dengan rantai peptida yang melekat padanya melalui ikatan asil di cis P dan amino asil tRNA yang memasuki sisi A. Rantai yang tumbuh di sisi P adalah tripeptida. NH2, metionin, threonin, arginin, COOH dengan residu arginin yang terikat melalui gugus karboksilnya ke tRNA, iRNA, arginin. Peptidil tRNA dipasangkan dengan kodon 5CGA3 di mRNA melalui antikodon 3CGU5 memasuki sisi A, tRNA glisin diaminoasilasi dengan glisin. Masuk ke sisi A dimediasi dengan memasangkan antara kodon glisin 5GGA3 di mRNA dan antikodon 3CCU5 di tRNA yang telah diisi. Selanjutnya pada langkah kedua, ikatan peptida atau peristiwa utama terbentuk antara glisin di sisi A dan asam amino terminal karboksil arginin dari rantai peptidil di sisi P. Secara khusus, ikatan terbentuk antara gugus asam amino bebas dari glisin dan karbon-karbonil yang dihubungkan ke tRNA melalui ikatan asil. Sebagai konsekuensi dari pembentukan ikatan peptida, ikatan asil antara peptida dan tRNA arginin di sisi P terputus dan rantai peptida yang sekarang satu residu lagi ditransfer ke tRNA glisin di sisi A. Dengan demikian, pembentukan ikatan peptida melibatkan transfer rantai yang tumbuh dari tRNA di sisi P ke tRNA di sisi A. Pada langkah 3, ribosom mentranslokasi 1 unit kodon 3 nukleotida sepanjang mRNA dalam arah 5 ke 3 sehingga menggeser peptidil tRNA glisin ke sisi P, menggeser tRNA arginin yang sekarang dibebaskan dari muatannya ke dalam sisi E dan membiarkan sisi A kosong. Begitu berada di sisi E, tRNA arginin terdeasilasi berdisosiasi dari ribosom, meninggalkan sisi E kosong. Sisi A yang sekarang kosong siap menerima tRNA bermuatan lain dalam siklus pembentukan ikatan peptida berikutnya. Perhatikan dalam contoh kita bahwa rantai peptida tumbuh dalam arah terminal NH2 ke COOH dan bahwa mRNA sedang diterjemahkan dalam arah 5 ke 3 sesuai dengan aturan orientasi kodon 5 ke 3. Selanjutnya translasi. Tahap pertama yaitu aktivasi asam amino. Untuk sintesis polipeptida dengan urutan yang ditentukan, 2 persyaratan harus dipenuhi. Pertama, gugus karboksil dari setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida. Dan yang kedua, sebuah tautan harus dibuat antara setiap asam amino baru dan informasi dalam mRNA yang mengkodenya. Kedua persyaratan ini dipenuhi dengan membawa asam amino ke tRNA pada tahap pertama sintesis protein. Membawa asam amino ke tRNA yang tepat sangat penting. Reaksi ini berlangsung di sitosol, bukan di ribosom. Masing-masing dari 20 asam amino terikat secara kovalen pada tRNA spesifik dengan menggunakan energi ATP, enzim pengaktif yang bergantung pada Mg2+ yang dikenal sebagai amino asil tRNA sintase. Selanjutnya yaitu ada tahap kedua berupa inisiasi. mRNA yang membawa kode genetik atau kodon ini berikatan dengan subunit ribosom yang lebih kecil dan amino asil tRNA atau antikodon yang akan mulai membacanya. Subunit ribosom besar kemudian mengikat untuk membentuk kompleks inisiasi. Inisiasi amino asil tRNA basa berpasangan dengan kodon mRNA AUG yang menandakan awal polipeptida. Proses ini yang membutuhkan GTP didorong oleh protein sitosol yang disebut faktor inisiasi. Selanjutnya ada tahap ketiga yaitu pemanjangan. Polipeptida
atau elongasi yang baru terbentuk ini akan diperpanjang dengan ikatan kovalen atau yang biasa kita sebut dengan ikatan peptida unit asam amino berturut-turut, masing-masing dibawa ke ribosom dan benar oleh tRNA-nya yang berpasangan dengan kodon yang sesuai di mRNA. Pemanjangan membutuhkan protein sitosol yang dikenal sebagai faktor pemanjangan, pengikatan setiap amino asid tRNA yang masuk, dan pergerakan ribosom di sepanjang mRNA ini difasilitasi oleh hidrolisis GTP karena setiap residu ditambahkan ke polipeptida yang sedang tumbuh. Nah, selanjutnya ada tahap keempat yaitu terminasi dan pelepasan. Penyelesaian rantai polipeptida ini ditandai oleh kodon terminasi UAA, UGA, UAG dalam mRNA. Polipeptida baru dilepaskan dari ribosom dibantu oleh protein yang kita sebut dengan faktor pelepasan. Selanjutnya ada tahap yang kelima, yaitu pelipatan atau folding dan pemrosesan pasca translasi. Untuk mencapai bentuk konformasi biologis aktifnya, polipeptida baru itu harus terlipat menjadi konformasi 3 dimensi yang tepat. Sebelum atau setelah pelipatan, polipeptida baru dapat menjalankan pemrosesan enzimatik, termasuk penghilangan satu atau lebih asam amino, biasanya dari terminal asam amino. Penambahan asetil, fosforil, metil, karboksil, atau gugus lain pada residu asam amino tertentu, pembelahan proteolitik, dan atau pengikatan oligosakarida atau gugus prostetik. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih.